Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dimanapun kalian berada, teman-teman semuanya, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hidup berkah, hutang dilunaskan, dan yang paling penting jangan lupa ya, tetap selalu saya ingatkan, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting nih, yang paling penting ingat, selain meminta apa yang kita inginkan, mintalah ampunan dari Allah. Karena itu kuncinya. Ketika Allah sudah ampuni semua dosa kita, insya Allah semuanya akan dibereskan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya. Ingat ya, dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya Allah. Tidak ada yang bisa mengendalikan dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua masalah kita kecuali Allah. Semuanya Allah, 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 dan Allah. Gak ada yang lainnya. Jangan lupa bersyukur ya. Apapun kondisi kita hari ini, susah, senang, sedih, bahagia, semuanya, tetap bersyukur. Tetap harus bersyukur. Walau kita saat ini sedang tertimpa hutang, tertimpa masalah banyak, tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya selalu ucapkan kata-kata Alhamdulillah. Kenapa? Selalu saya ingatkan bahwa salah satu untuk menjadi orang yang berlimpah itu adalah dengan cara bersyukur. Banyak bersyukur. Walaupun kita sedang susah saat ini, faktanya berbeda, harus bersyukur. Karena nikmat Allah itu lebih banyak kita terima daripada kesusahan. Jadi kalau hari ini kita susah, kita sedang ditimpa hutang, ditimpa banyak masalah, tetap selalu bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur, Allah akan membukakan jalan kepada kita dengan cara-caranya, bukan dengan cara-cara kita. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya, dan pertanyaan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya jawab, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi supaya lebih mengingatkan lagi ya. Pertanyaannya gini, Pak, saya sudah tahajud, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah ngamalin semuanya, tapi kok keajaiban nggak ada ya, jalan keluar nggak ada, solusi nggak saya temukan. Apa saya salah ngamalkan? Apa saya kurang ikhlas? Apa karena saya kurang bersyukur atau gimana Pak? Tolong kasih pencerahan. Ya baik, saya akan jawab. Selalu saya katakan ya bahwa kita tidak bisa memaksa Allah harus sesuai dengan keinginan kita. Kita sudah ibadah, sudah tahajud, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah duha, sudah sedekah, sudah ngamalin semuanya. Terus keajaiban belum datang, solusi belum kita temukan. Ingat, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, tugas kita, selalu saya katakan, tugas kita bukan memikirkan wilayahnya, bukan memikirkan solusi, tidak. Solusi itu, keajaiban itu, pertolongan Allah itu, kapan doa kita itu terkabul, itu wilayahnya Allah. Kita sudah deh, jangan bertanya-tanya kapan ya keajaiban datang, kapan ya solusi datang. Memang benar manusiawi ya, kita saat berdoa itu berharapnya itu masalah kita segera selesai. Tapi nggak bisa kita maksakan diri. Semakin kita maksakan harus sesuai dengan keinginan kita, itulah yang membuat kita jadi putus asa, jadi nggak yakin sama Allah, jadi buruk sangka sama Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu sudah nikmati saja ibadahnya. Yakini saja bahwa satu saat nanti Allah pasti mengijabah doa kita. Allah pasti memberikan solusi kepada kita. Makin kita cari solusi nih ya, semuanya sudah mentok. Makin kita cari solusi, itu makin gak ketemu. Makin kita memikirkan keajaiban. Keajaiban itu gak datang. Syarat keajaiban itu datang adalah menerima. Terima saja segala kondisi kita saat ini. Terima, sabar, ridho dengan segala ketetapan apapun yang terjadi pada diri kita. Nanti Allah yang selesaikan semuanya. Terus ada juga itu yang bertanya, Pak, tapi ada teman-teman tuh di testimoni ya di YouTube, mereka tuh tahajud, sholawat gitu, kok sepertinya mereka mudah sekali ya dapat keajaiban, sementara saya kok sulit. Ingat, keyakinan seseorang itu berbeda. Mungkin teman kita yang lain dia ngamalin sholawat, ngamalin tahajud, keyakinannya sudah full. Mungkin dosa yang dia lakukan itu nggak banyak, nggak seperti kita. Mungkin pola pikirnya, mental blocknya lebih baik daripada diri kita. Sementara kita masih perlu dididik sama Allah, masih perlu dikasih petunjuk sama Allah, masih perlu digembleng sama Allah, sehingga nanti dengan waktunya yang pas Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Jangan bandingin deh diri kita dengan orang lain, jangan. Dan itu haknya Allah, memberikan keajaiban kepada siapapun itu haknya Allah. Yang pasti Allah maha menolong, Allah maha baik, Allah pasti membantu dan Allah pasti menolong kita. Yang membuat keajaiban itu nggak datang karena kita selalu bertanya-tanya. Yang membuat doa kita itu nggak terkabul, kita bertanya-tanya. Ingat teman-teman semuanya ya, ketika kita sudah berdoa, melakukan banyak ibadah, sudah biarkan saja, lepaskan saja.
Melepaskan sama dengan menerima. Menerima sama dengan keajaiban. Maka ketika kita sudah berdoa, sudah beramal, sudah sedekah, sudah tahajud, sudah ngelakuin semuanya, lepasin ke Allah. Pasrahkan ke Allah. Biarkan saja Allah yang bekerja. Tugas kita, pantaskan terus diri kita. Introspeksi diri kita. Kenapa pertolongan belum datang? Mungkin kita kurang sungguh-sungguh, mungkin istighfarnya kurang banyak, mungkin masih banyak dosa yang belum diampuni Allah. Mungkin supaya Allah itu membuat diri kita semakin sabar lagi, semakin kuat lagi. Harus begitu berpikirnya. Jangan menyalahkan ke yang lain. Ketika kita sudah ngamalin, terus kita, kenapa ya kok nggak ada, kenapa ya kok nggak ada keajaiban, kenapa ya kok makin sulit, kenapa ya kok sulit banget rasanya. Jangan begitu. Sudah deh, nggak usah ditanya-tanya. Ikhlasin saja, lepasin saja sama Allah. Dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan ingat teman-teman semuanya, semakin diri kita ini terus bertanya-tanya kapan doa terkabul, itu doa makin sulit terkabul. Nah, cara supaya doa cepat terkabul, pasrahin ke Allah, lepasin ke Allah, yakinin ke Allah bahwa kita, ya Allah, tolong selesaikan hutangku. Sudah sampai di situ saja, jangan pikirkan kapan terkabul, dari mana jalannya, apa bisa, ya jangan. Kemudian kalau saat ini sedang tertimpa hutang gak lunas-lunas, ingat, syarat melunasi hutang itu yang pertama satu, taubat ke Allah, benar-benar taubat ke Allah. Yang kedua, lepasin, pasrahin. Hutang itu bukan wilayah kita lagi, tapi sudah wilayahnya Allah. Biarkan saja Allah dengan cara-caranya membantu kita menyelesaikan masalah kita. Yang pasti, Allah itu pasti membantu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang berniat sungguh-sungguh untuk lepas dari jeratan hutang. Itu sudah pasti teman-teman semuanya. Pengalaman saya itu begitu, dan saya meyakini sih, dan meyakini dan memahami, memaklumi juga ya, bahwa saya juga dulu begitu ya, sudah tahajud, sudah sholawat, kok nggak terkabul sih, kok nggak ada solusi sih, justru kok hidup malah susah, justru rezeki itu kok malah sempit. Saya alami itu juga, tapi seiring berjalannya waktu, saya introspeksi diri, ternyata benar. Makin kita bertanya-tanya tentang kapan dikabulin, kapan hutang kita lunas, itu makin menjauh. Nah, saat itu yang saya lakukan adalah, sudah saya nggak pikirkan semuanya itu. Yang penting saya nikmatin ibadah, saya menikmatin tahajud, saya menikmatin sholawat, menikmatin beramal, semuanya saya nikmatin itu. Dan saya berusaha untuk tidak memikirkan bagaimana hasilnya. Saya hanya meyakini bahwa Allah itu pasti menolong, bahwa Allah itu pasti mengabulkan, menolong setiap hamba yang benar-benar minta kepadanya. Kan ingat ya, makin hati kita kuat ke Allah, makin hati kita bergantung pada Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah semuanya pasti dibereskan sama Allah. Syaratnya terima, sabar, ridho, yakin, ikhlas, itu teman-teman semuanya. Jadi kalau saat ini teman-teman sudah tahajud, sudah sedekah, sudah duha, sudah sholawat, tapi keajaiban belum datang, ingat selalu pesan saya, terima, sabar, ridho, itu kuncinya. Kan kalau kita sudah ngamalin itu tapi kita nggak terima, nggak sabar, nggak ikhlas, ini menurut saya sia-sia. Bukan berarti nggak dapat pahala ya, tetap dapat pahala, tapi kurang powerful. Maka jangan campuri urusannya Allah. Urusan kita ya urusan kita, urusan Allah urusan Allah. Urusan kita perbaiki diri, pantaskan diri, terus perbaiki ibadah, terus introspeksi diri, terus banyak minta ampun. Wilayahnya Allah, biarkan saja nanti Allah yang memberikan jalan, memberikan solusi. Yang penting, ingat teman-teman semuanya, Allah pasti mengabulkan doa kita di saat yang tepat dan waktu yang pas. Tinggal bagaimana kita mantaskan diri. Saat ini Allah belum memberi kita solusi, saat ini Allah belum memudahkan urusan kita, belum memberikan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Bukan Allah nggak kasih, tapi bisa jadi kita belum pantas untuk menerimanya. Makanya pantaskan saja diri dulu. Pantaskan diri. Percaya teman-teman semuanya. Banyak orang-orang yang sudah membuktikan bahwa orang yang dekat sama Allah itu hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya berkah, hidupnya berkelimpahan, hidupnya kaya, hidupnya tentram, adem, ayem, semuanya dibereskan sama Allah. Ingat itu. Karena yang punya dunia ini Allah. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hati akan tenang. Hanya orang-orang yang dekat sama Allah hidupnya bahagia. Hanya orang-orang yang dekat sama Allah hidupnya mulia, hidupnya berkah, hidupnya sukses, semuanya kebaikan untuk diri kita. Syaratnya tetap baik sangka ke Allah, tetap yakin ke Allah, tetap patuh ke Allah, nurut saja kata Allah. Sudah, selebihnya biarkan Allah. Ikuti jalannya, ikuti alurnya. Ingat, skenario Allah itu pasti indah, pasti baik, pasti bahagia. Kita saja kadang-kadang yang nggak sabar. Maka latih terus diri kita supaya yakin ke Allah, supaya sabar ke Allah, supaya ikhlas ke Allah, supaya benar-benar kita sabar.
Bagaimana cara supaya kita ikhlas? Bagaimana cara supaya kita sabar? Caranya adalah meyakini seutuhnya bahwa hanya Allah yang mengatur segalanya. Kita ini milik Allah, dunia ini milik Allah, semuanya milik Allah, semuanya Allah yang kendalikan. Maka tetap bergantung pada Allah, tetap baik sangka sama Allah. Walaupun hari ini kita sulit, belum dikasih jawaban sama Allah, tetap baik sangka. Allah Maha tahu, lebih tahu daripada diri kita. Maka sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Maka keluar dari situ. Jalan satu-satunya adalah jangan campuri urusan Allah. Ikuti saja alurnya, ikuti saja jalannya, ikut saja perintah Allah. Ikut aja apa yang dikatakan Rasulullah. Duha, sholawat, istighfar sudah banyakin. Insya Allah teman-teman semuanya. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh datang ke Allah, minta ke Allah, merengek ke Allah, pasti Allah kasih. Pasti itu teman-teman semuanya. Karena Allah sendiri yang berjanji, siapa yang minta kepadaku pasti kuberi. Itu kata Allah. Jadi nggak mungkin Allah bohong, nggak mungkin Allah ingkar janji. Kadang-kadang yang membuat kita itu putus asa, nggak yakin, kita terlalu memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Jangan begitu. Itu nggak wilayah kita. Makin kita paksakan diri, hidup kita makin sumpek. Semuanya itu makin berantakan. Apalagi kalau kita ngeluh. Mengeluh itu tidak solusi. Mengeluh itu membuat hidup jadi berantakan, nggak karuan. Mengeluh itu tidak bisa membuat diri kita itu menjadi lebih fresh, membuat diri kita tuh menjadi dapat ide-ide, nggak bisa. Mengeluh itu bukan sifatnya orang yang berkelimpahan, tidak. Mengeluh itu adalah sifat mental block yang harus kita buang. Maka buang itu. Tetap fokus ke Allah. Jaga hati, jaga pikiran, jaga jiwa raga, jangan menggibah, terus pacu diri, terus pantaskan diri di hadapan Allah supaya Allah menolong kita. Itu teman-teman semua. Jadi ingat, sudah tahajud, sudah sholawat, sudah sedekah, sudah duha, sudah ngamalin semuanya, tapi belum juga terkabul, belum juga temukan solusi. Ingat, Allah lebih tahu Allah lebih tahu dari diri kita. Maka tetap baik sangka. Terima, sabar, ridho, ikhlas, yakin, tetap baik sangka. Insya Allah, biarkan saja Allah yang menyelesaikan masalah kita. Tugas kita terus pantaskan diri. Baik teman-teman semuanya, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.